Halo, Kak, Adi, apa kabar? Sehat kok? Selamat hari Minggu ya. Nah, ini sekarang Bapak ingin jawab pertanyaan yang Kak ajukan kemarin ya di WA. Kak tanya Bapak tentang apa sih artinya atau maksudnya orang Kristen menyembah Allah yang satu, tetapi yang menyatakan diri dalam tiga pribadi. Kak tanya tentang apa arti ajaran Kristen tentang Tritunggal atau Allah Trinitas. Beberapa hari lalu Bapak sibuk sekali, Bapak tidak sempat jawab. Jadi sekarang Bapak ada waktu untuk menjawabnya. Begini, Kakak, ya, orang Kristen itu mati hidup dengan pengakuan percaya terhadap Allah Tritunggal. Allah yang orang Kristen amini, orang Kristen imani itu adalah satu Allah yang menyatakan diri kepada kita dalam tiga cara atau tiga pribadi, yaitu Bapa, Allah Bapa sebagai pencipta, Yesus Kristus atau Allah Anak sebagai penebus, dan Roh Kudus sebagai Allah pembebas dan pendamai. Itu bukan tiga Allah. Orang Kristen tidak percaya pada tiga Allah, tapi orang Kristen percaya pada satu Allah yang datang berkomunikasi, menyatakan diri, dan membangun persahabatan dengan persekutuan dengan manusia dalam tiga cara yang berbeda-beda. Tetapi maksudnya satu dan sama. Ya. Nah, maksudnya untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kehancuran. Dan karena itu Allah datang dengan tiga cara, dengan tiga pribadi yang berbeda-beda untuk meyakinkan manusia agar tetap hidup dalam persekutuan dengan Allah. Nah, mungkin kakak bingung ya, kenapa sih Allah perlu ulang pendekatan dan komunikasi kepada manusia tiga kali? Kan itu satu pemborosan energi, ya membuang-buang waktu. Kenapa tidak cukup hanya satu kali saja Allah datang kepada manusia berkomunikasi dengan dia dalam satu cara? Nah, supaya mudah, Bapak bikin ya ilustrasi ya atau contoh. Contohnya kira-kira yaitu kakak dan adik sudah sampai pada usia di mana kakak dan adik ingin membangun rumah tangga, ingin menikah dan membentuk keluarga. Lalu karena Bapak dan Mama senang, bahagia, Bapak dan Mama bikin pesta. Dalam pesta itu Bapak dan Mama mau mengundang teman-teman, sahabat-sahabat untuk ambil bagian dalam sukacita. Ya, pesta yang Bapak dan Mama lakukan. Dan untuk itu, maka Bapak dan Mama bikin beberapa cara untuk meyakinkan teman-teman dan sahabat-sahabat supaya hadir dalam pesta Bapak dan Mama. Cara yang pertama, yaitu Bapak dan Mama ya minta tanta, ya salah satu tanta untuk pergi kunjungi temui sahabat-sahabat dan teman-teman, yakinkan mereka untuk datang di pesta. Tapi karena Bapak dan Mama yakin bahwa teman-teman, sahabat-sahabat itu punya agenda yang lain, mereka mungkin sibuk dan tidak bisa hadir, tidak cukup hanya kirim satu orang untuk datang mengundang. Lalu Bapak dan Mama bikin lagi cara kedua, yaitu minta Bapak BA dan Mama BA, Bapak besar dan Mama besar, supaya mereka datang lagi ketemu teman-teman yang diundang itu. Yakinkan supaya mereka hadir dalam pesta itu. Tapi Bapak dan Mama belum puas juga. Kalau hanya tante yang pergi undang, hanya Bapak BA dan Mama BA datang ketemu, maka Bapak dan Mama bikin yang ketiga itu, yaitu Bapak dan Mama hadir sendiri. Datang ke rumah masing-masing dari teman-teman itu, sahabat-sahabat itu, supaya mereka datang ke pesta itu. Nah, itu manusia ya. Manusia saja berusaha dengan berbagai-bagai cara supaya orang-orang yang mereka kasihi, mereka cintai, bisa hadir dalam peristiwa sukacita mereka. Nah, Allah lebih lagi dari manusia. Ya, dia juga ingin agar supaya manusia yang dia ciptakan itu tidak terus hidup di dalam dosa dan berada dalam cengkraman maut. Maka dia datang dengan berbagai-bagai cara. Dan iman Kristen sesuai dengan Alkitab katakan bahwa Allah datang kepada kita dalam tiga cara. Cara yang pertama, dia datang sebagai pencipta. Yakinkan kita bahwa kita ini miliknya. Tapi kemudian karena dosa, Tuhan Allah datang lagi sendiri ketemu manusia. Bahwa dia mau menyelamatkan kita. Dan cara yang ketiga, yaitu datang dalam Roh Kudus. Jadi itu bukan tiga Allah. Tapi itu tiga cara Allah berkomunikasi dengan manusia.
Nah, kak dan adik mesti ingat punya beda ya. Tadi Bapak kasih contoh pesta itu, tante, bapak besar dan mama besar, bapak sendiri yang hadir, itu tiga pribadi yang berbeda. Memang berbeda sih karena kita manusia. Kita tidak sama, perasaan kita beda, hobi-hobi kita juga tidak sama. Tapi Allah kan bukan manusia, Allah pencipta. Jadi waktu dia ulang diri untuk hadir dalam Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus, memang pribadinya berbeda. Yesus Kristus bukan Allah Bapa, Yesus Kristus bukan Roh Kudus. Begitu juga Roh Kudus bukan Yesus Kristus, Roh Kudus bukan Allah Bapa, tetapi dalam pribadi yang berbeda itu berdiam secara penuh hakikat keilahian. Di dalam Yesus yang berbeda dengan Allah Bapa, hakikat keilahian datang secara penuh di dalam Yesus. Begitu juga di dalam Roh Kudus. Dan itu yang kitab Yohanes bilang kan, aku dan Bapa adalah satu. Yesus bilang begitu. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, begitu. Jadi iman Kristen pada Allah Tritunggal itu memang tidak bisa secara penuh dijelaskan dengan akal budi. Tapi kita harus berusaha dalam cinta kasih kepada Tuhan, menjelaskan itu kepada orang lain dengan cara yang layak dan pantas. Kita tidak menyembah tiga Allah. Ya, tapi kita menyembah satu Allah yang datang berkomunikasi dan hadir bagi kita di dalam tiga pribadi yang berbeda-beda, karena dia sangat-sangat ingin menyelamatkan kita dari maut, dari dosa, dan dari kematian yang kekal. Begitu ya kakak dan adik, penjelasan Bapak cukup hari ini. Kalau ada lagi pertanyaan, jangan segan-segan WA, SMS, atau telepon Bapak dan Mama. Nanti kami atur waktu untuk memberikan penjelasan untuk itu. Oke, selamat ya sayang, selamat bekerja, selamat belajar. Tuhan Tritunggal itu yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, melindungi dan menjaga kakak dan adik di tempat perantauan. Selamat hari Minggu. Dah sayang.